Kemudian insya Allah 2022 kita akan kembali didaulat sebagai tuan rumah Kongres Halal tingkat dunia, insya Allah. Akan kita adakan di 2 titik, di Bangka sama di Belitung. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Hijrah, hari ini kami dari tim Hijrah alhamdulillah dapat kesempatan untuk bertemu salah satu bagian penting dari bisnis Hijrah Akikah Center. Kenapa penting? Ya karena salah satu yang memberikan akses halalnya produk Hijrah Akikah adalah lembaga ini. Nah, siapa beliau dan apa lembaga beliau, kawan-kawan juga sudah pasti tahu ya. Jadi hari ini alhamdulillah kami mendapatkan kembali lisensi ataupun sertifikasi halal yang tahun kedua. Nah, di tahun kedua ini alhamdulillah sangat berasa sekali manfaat buat Hijrah Akikah, terutama untuk kelangsungan bisnis, karena makin dipercaya dari customer dan juga para customer pun tidak ragu lagi akan kehalalan produk dari Hijrah Akikah Center. Nah, hari ini saya sudah berada di ruang kerja Pak Nardi Pratomo. Beliau adalah Direktur LPPOM MUI Provinsi Babel. Nah, kita akan coba berbincang dengan beliau karena banyak pertanyaan sebenarnya dari teman-teman, baik itu pelaku usaha ataupun juga beberapa mitra kita yang menanyakan bagaimana sih cara membuat sertifikasi halal, susah atau tidak, lama atau tidak. Nah, hari ini kami coba fasilitasi dengan bertemu beliau langsung, dan insya Allah pertanyaan teman-teman kita langsung tanyakan kepada beliau. Baik, selamat siang Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Nardi ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke Pak. Oke. Jadi kami terima kasih Pak, hari ini diterima dengan baik dari kawan-kawan LPPOM MUI. Nah, jadi seperti yang saya bilang, kita pengen ngobrol lah, santai lah Pak ya, terkait dengan sertifikasi halal Pak. Nah, ngomong Bapak, ini sudah lama Pak ya di sini Pak, LPPOM? Alhamdulillah, LPPOM MUI di Bangka Belitung ini di-SK-kan 2015 akhir, 2015. kemudian dikukuhkan pada tanggal 13 Januari 2016 oleh Direktur LPPOM MUI Pusat, Bapak Dr. Manung Hakim. Waktu itu hadir juga Bapak Ketua Umum MUI, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin pada saat itu. Kemudian Bapak Gubernur kita juga, Bapak Rustam Effendi hadir. Jadi dengan sekarang kurang lebih kita sekitar 5 tahun lebih ya. 5 tahun lebih di Bangka Belitung ya. Dan itu pertama kali memang Pak Nardi waktu itu. Iya, kebetulan periode pertama saya mendapat amanah dan sekarang masuk ke periode kedua untuk 2019 sampai 2024. Oke. Gitu. Nah Pak, kalau boleh tahu nih, LPPOM MUI itu apakah memang bagian dari pemerintah atau di luar pemerintah? Karena mungkin yang banyak bertanya-tanya kawan-kawan, kadang-kadang ada yang salah, mereka langsung ke provinsi seperti itu ya. Iya. Gimana Pak? Memang kita maklumi ada yang mungkin belum bisa membedakan mana LPPOM, mana BPOM ya. Oh, baik. Iya, ada BPOM memang instansi pemerintah. Oh, BPOM itu yang pemerintah ya. Nah, BPOM Badan Pemerintah, Badan Pengawas Obat Makanan. Ya. Kalau LPPOM adalah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan Makanan. Bukan instansi pemerintah, tetapi mitra strategis pemerintah dalam hal sertifikasi halal di Indonesia. Jadi LPPOM ini adalah organ di bawah Majelis Ulama Indonesia. Jadi anaknya lah dari MUI ya. Dan bisa disebut juga sebagai perusahaan yang didirikan oleh MUI dalam hal sertifikasi halal. Begitu. Berarti di luar pemerintahan gitu ya. Jadi kalau LPPOM kita ini mengurusi halal, kalau BPOM itu mengurusi toibnya, halalan toibah gitu kan ya. Nah, jadi itu yang harus dibedakan oleh masyarakat, mana BPOM instansi pemerintah, mana LPPOM ya yang
bentukan dari Majelis Ulama Indonesia seperti itu. Oke, berarti berbeda jauh Pak Nano ya. Maksudnya dalam arti secara satu pemerintahan, satu non Iya. pemerintahan. Kalau kita adalah Sodikul Hukama, mitranya pemerintah. Mitra pemerintah, Ya. seperti itu. Kalau BPOM itu kan memang ada organisasi di dalam pemerintah kita. Iya. Baik. Nah, kita langsung ke inti aja nih Pak. Terkadang kan sekarang ini orang sudah mulai sadar nih Pak tentang pentingnya halal Pak ya. Iya. Apalagi biasanya nih ada juga yang miskomunikasi di lapangan. Kan biasanya ada logo halal yang biasa tuh, dan Iya. juga ada logo halal yang ada Majelis Ulama Indonesia. Betul. Nah, dan ternyata memang yang diakui itu adalah logo halal yang Majelis Ulama Indonesia, itu yang legal Pak ya. Betul. Nah, sekarang gimana cara kita dapatin itu Pak? Oh iya. Susah nggak nih Pak kira-kira? Sebenarnya itu gampang ya. Iya gampang, Gampang sekali ya. Cuma karena tak kenal maka tak sayang, gitu kan. betul. Tak sayang tak cinta gitu kan. Jadi untuk ngurus sertifikasi halal ini gampang sekali Oke. ya. Pertama memang kalau persyaratannya kita harus punya izin usaha ya. Izin usaha resmi Izin Pak usaha ya. resmi ya. Oke. Itu silakanlah mau bentuk CP, PT ya, koperasi ya. Atau yang paling gampang banget adalah IUMK. IUMK, izin usaha mikro kecil Iya. dari kecamatan, silakan ya. Itu sudah bisa Pak ya dari kecamatan itu ya? Iya, dari kecamatan cukup Iya. izin betul. usaha mikro kecil, dan itu powerful. Jadi dengan kita terdaftar di pemerintahan ya, di kecamatan untuk IUMK-nya, kita bisa didampingi oleh pemerintah, dibina oleh pemerintah, ada bantuan mungkin bisa dibantu, ada pelatihan bisa diikutkan, Iya. bisa dikoneksikan ke pembeli-pembeli baik dalam negeri luar negeri, dan manfaatnya banyak. Jadi kalau orang itu malas ngurus legalitas ya, dia alamat bisnisnya tidak bisa tumbuh gitu Iya, kan. betul ya. Pertama tadi izin usaha. Izin usaha, betul. Yang kedua PIRT ya, untuk PIRT. industri pengolahan. PIRT itu pangan industri rumah tangga Iya. ya. Jadi gampang ngurusnya ke dinas kesehatan, atau kalau dia usahanya jenisnya rumah makan, restoran ya, Iya. hotel, dia harus mengurus izin sanitasi ke dinas Dinas kesehatan. kesehatan ya. Dan itu pun juga gampang. Silakan datang ke sana ya. Kemudian ngurus halal di kita gampang juga ya. Fotokopi KTP gampang Oke. kan ya. Ya. Materai 2 lembar gampang kan. Oke. Kemudian mengisi borang ya, formulir yang kami serahkan nanti tinggal diisi. Itu formulnya nanti di kantor ya. Dan nanti dari kami Oke. bahannya apa saja nanti ditulis semua ya. Dan gampang sekali mengisi formulir itu. Kalaupun ada kesulitan, petugas kami banyak akan bisa membantu ya mengisi. Nah, setelah mendaftar nanti kita turunkan auditor Oke. ya. Kita turunkan auditor turun ke lapangan, lalu dia cek kebijakan halalnya, tim manajemennya, siapa aja yang mengerjakannya, bahan-bahannya apa, fasilitas yang digunakannya apa, beli bahannya dari mana, bagaimana pengelolaan titik kritisnya, kemudian bagaimana packagingnya, pemberian namanya, ada 11 kriteria ya. Oke. 11 kriteria. Nah, kalau di situ kita temukan ada hal yang misalnya ada bahan non halal, dia menggunakan mentega misalkan non halal gitu. Non-halal. Nah, langsung kami kasih tahu, Ibu mulai sekarang tidak boleh menggunakan ini lagi, harus ganti dengan yang mentega yang ada logo halalnya, yang sudah bersertifikat halal. Itu kalau mentega. Kalau pengembang, minyak goreng, gula dan sebagainya juga sama. Nah, jadi kan kita tuh sebenarnya dinaikkan kelas kita. Oke, Dikasih betul. tahu bahwa ini nggak boleh, ganti dengan ini. Selama mereka mau mengikuti apa yang menjadi saran kami, Iya. kami menyebutnya audit memo, maka bisa dipastikan lulus UKM itu. Tapi kalau mereka tidak mau berubah, misalnya tempat penjemuran kemplangnya nggak ditutup sama wareng gitu kan ya, sehingga misalnya maaf ada hewan-hewan, entah hewan di udara atau dari darat gitu kan, bisa mengkontaminasi ya najis mereka. Sebagai contoh ikan asin gitu kan ya, Yeah. ikannya itu kan suci halal, Yeah, tidak ada betul. masalah. Tapi ketika dibikin ikan asin ya, kemudian dijemur tapi nggak ditutup, Ya. anjing berkeliaran gitu kan. Oh. Nah, kemudian naik, menjilat dan sebagainya jadi Yeah. najis. Nah,
Itu semuanya kami lihat, kemudian kami berikan masukan. Kalau mereka mau berubah mengikuti saran kita, maka mereka bisa dipastikan lulus. Oke. Nah, kalau ada yang nggak lulus itu karena bahasa kita orang Bangka ini mangkeng gitu kan ya, nggak mau berubah. Nggak mau berubah. Nggak mau berubah, sulit untuk berubah ya kalau Iya, begitu iya. nggak bisa gitu kan ya. Oke. Seperti itu kira-kira. Jadi berarti jadi setelah kawan-kawan nanti mengurus administrasi, Iya. nanti ada jeda waktu untuk tim audit turun ke Turun ke lapangan. tempat usaha ya. Bangsa. Nah. Nanti setelah turun balik ke kantor, di sini kami rapat, namanya rapat auditor. Ya. Jadi auditor yang turun memaparkan temuannya Hasilnya. apa, hasilnya Oke. apa gitu kan. Lalu kemudian ada argumentasi biasalah kalau dalam rapat auditor gitu Iya. kan. Kemudian kalau dinyatakan layak, baru kami naikkan ke komisi fatwa. Komisi fatwa. Namanya sidang fatwa. Para ulama-ulama kumpul, kami paparkan kepada para ulama. Pak Kiai, ini hasil temuan kami ya. Lalu Pak Kiai menelaah dari sisi fikih dan sebagainya. Ya. Kemudian dinyatakan halal, ketok palu. Halal, tok. Wah, seperti sidang lah ya. Sidang. Sidang. Jadi siapa yang mendapatkan sertifikat Ya. halal ini, dia patut berbangga karena Masya Allah. dia tidak melalui tahapan yang apa namanya ya, yang instan, jalur belakang, Iya, iya. nembak, gitu. Itu nggak ada, nggak berlaku di sini. Dipastikan tidak bisa Pak ya. Tidak bisa. Karena tadi melewati proses-proses seperti tadi sidang. Iya. Jadi prosesnya itu ada beberapa Iya. tahapan, tapi secara persyaratan gampang. Apa ya? Ya, itu yang kita lakukan. Nah, itu biasanya kalau proses masa kerja berapa lama biasanya, Pak? Nah, Normalnya kalau dulu kita 75 hari, 7 hari. seiring waktu kita naik ke 60 hari, seiring waktu kita naik ke 30 hari, ya. Seiring waktu kita masuk ke 21 hari. Nah, sekarang ini rata-rata kita paling lama 21 hari. Oke. Nah, bahkan kita bisa plus minus sekitar 2 mingguan. 2 mingguan. 2 mingguan. Oke. Nah, 2 sampai 3 minggu. Ya. Alhamdulillah kelar. Dengan catatan ya, Iya. audit memonya memang mau dikerjakan oleh UKM yang bersangkutan. Kalau Ah, tidak oke. bisa molor dia. Gitu. Oke, berarti nanti tergantung juga pada saat audit pertama ada memo bisa dikerjain atau tidak gitu. Iya, ya. betul. Berarti nanti datang lagi berarti ya ke untuk pemeriksaan lanjutan. Iya, kalau misalnya mereka mau mengerjakan, kita Iya, periksa iya. gitu Oh, kan. tetap diperiksa. Oh, Oke. betul, dia mau berubah. Oke. Gitu. Nah, jadi sebenarnya kawan hijrah kalau kita telaah sebenarnya tidak susah karena paling tidak kawan-kawan juga siap administrasinya dan tinggal datang ke kantor LP POM MUI Babel, bisa langsung bahkan bisa dibantu Pak ya. Dalam Iya, artian harus kita bantu. Iya, pasti dibantu, bisa di-assist seperti itu. Nah Pak, kalau seperti itu, nah kita kan udah tahu nih caranya, kemudian berapa lama. Nah, yang boleh dapat sertifikat halal ini siapa aja sih Pak? Oh iya. Nah, Baik, menarik sekali. Jadi sertifikat halal ini sekarang kedudukannya wajib. wajib Pak ya? Iya, wajib. Jadi siapapun yang produksi makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, Oh, termasuk juga seperti Hijrah Akikah Center gitu kan, iya. rumah potong hewan gitu kan, baik unggas maupun kambing, sapi dan sebagainya, itu kedudukannya wajib punya sertifikat halal. Wajib saya Pak ya? Wajib. Jadi buat Akikah Center yang Hijrah Akikah Center yang kami lihat, kami nilai sebagai UKM yang peduli halal ya, Iya Pak. karena ini kemandiriannya kuat dan terbukti melakukan perpanjangan, artinya inisiatif proaktifnya bagus ya, kami terima kasih gitu ya. Iya, Insya Allah. Nah, jadi semua yang produksi makanan, minuman, obat, kosmetika harus sertifikat halal. Harus ada Iya. sertifikat halal. Iya, lada saja, lada ini kan sebenarnya nggak perlu sertifikat halal. Iya, iya. Tapi ketika dia sudah ketemu dengan kemasan, gitu kan, dia pun harus disertifikat halal. Nah, pembeli-pembeli dari luar negeri itu pada nanya sertifikat halal. Minuman-minuman juga sama gitu kan, Ya. harus ada sertifikat halal. Apalagi ini juga kritis. Maka kalau yang punya depot air minum isi ulang, gitu ya. kan, mereka tak sertifikasi halal, biasanya bisnis mereka nanti cenderung menurun gitu. Lama-lama tutup biasanya. Oh, Karena gitu. publik meminta, dan Iya, apalagi iya. kedudukannya wajib, dia nggak bisa ekspor kemana-mana, dia hanya bisa jualan ke tetangga kanan kiri, lokal tetangga. berarti ya. Dan semua pokoknya makanan, minuman, obat kosmetika dan juga rumah potong hewan. Nah,
rumah potong hewan seperti Hijrah Akikah Center ini kita terima kasih dan rekomendasikan kepada masyarakat luar untuk ke Hijrah Akikah Center salah satunya gitu kan. Karena ini kritis masalah hewan. Kalau di restoran, rumah makan, salah satu yang paling kritis yang kita lihat adalah dia sumber dagingnya dari mana. Oh, oke. Nah, Itu sampai ditanya apa ya? Ditanya dan kita bahkan harus lihat. Periksa langsung. Nah, kalau dia bilang kami ngambilnya dari Hijrah Akikah Center, oke, bukti pembeliannya mana gitu kan. Nah, kemudian kalau ada kwitansinya mau kita lihat ya, nota-nota pembeliannya, bahkan harus ada foto yang menguatkan dia memang benar beli dari Hijrah Akikah Center gitu kan. Atau bisa jadi Hijrah Akikah Center kita telepon gitu kan untuk konfirmasi. Iya, betul nggak ini Bapak A ini beli dari Hijrah Akikah Center? Bener Pak, oke, clear. Nah, karena kalau misalnya tidak menyembelih tidak sesuai dengan syariat Islam, ya kedudukannya kan jadi haram, gitu kan. Nah, jadi makanan minuman restoran ya itu yang kita lihat itu yang paling kritis itu salah satunya itu ya, hewannya dari mana nih, ayamnya dari mana, sapinya dari mana, kambingnya dari mana, juga gimana ya. Iya, nah kalau dia bilang saya belinya dari Bapak B, Bapak B itu kita lihat di database belum ada, belum bersertifikat halal gitu kan. Wah, nggak bisa, mohon maaf Bu, misalnya harus pindah ke rumah potong yang sudah bersertifikat halal, gitu kan. Nah, salah satunya Hijrah Akikah Center misalkan, gitu kan ya. Nah itu, jadi kedudukannya ini wajib. Sudah wajib nih. Wajib. Yang pertama mewajibkan ya jelas Al-Quran, Al-Hadis. Kemudian negara memperkuat, negara kita sekarang ini dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014. Secara undang juga sudah wajib Pak ya? Wajib. Jadi kalau di Indonesia, katakanlah di Bangka Belitung, apakah kalau misalnya sertifikat halal wajib sehingga orang lain yang mau jualan non halal tidak boleh? Boleh. Nah, jadi kedudukan wajib halal ini adalah begini. Orang datang ke rumah makan, itu harus jelas rumah makan itu menjual produk halal atau non halal. Kalau dia menjual produk halal, dia harus pasang logo halal yang mana sudah dapat sertifikat halalnya dari negara melalui MUI ya. Kalau dia belum halal, dia harus tulis non halal. Non halal. Dia harus tulis, harus jelas. Nggak boleh masuk ke rumah makan tuh nggak jelas ini halal atau belum ya. Nah, masyarakat penduduk itu tidak boleh dibuat bingung. Jadi kalau misalkan orang mau jualan minuman keras, ya dia jual, silakan izin ke pemerintah, tapi dia harus tulis di situ non halal, kafe non halal, restoran non halal gitu. Iya, berarti memang harus ada kejelasan di masyarakat juga ya. Iya. Nah, berarti tadi yang berhak mendapatkannya adalah pengusaha makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika. Termasuk juga rumah penyembelihan ya. Oke, yang berhubungan dengan itu Pak ya. Iya betul. Nah, apalagi sekarang juga seorang orang sudah mulai sadar tentang sertifikat halal. Nah, ketika mereka sudah punya sertifikat halal itu Pak ya, sebenarnya kalau bisa ditelah lebih jauh, manfaatnya apa sih Pak? Oh iya, manfaatnya besar sekali. Iya. Kita ngomong dari sudut apapun besar sekali. Pertama, sebagai orang yang beriman, kita melaksanakan perintah Allah, ya, perintah Rasulullah. Kan di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan, ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya, jadi wahai semua manusia, jadi perintahnya itu kepada semua manusia, makanlah yang halal dari apa-apa yang ada di bumi ini ya, halalan thayyibah. Jadi harus makan minum yang halal lagi thayyib, gitu. Jadi kalau kita laksanakan itu ya berarti kita memang melaksanakan ibadah kepada Allah gitu kan. Sebaliknya kalau kita makan makanan non halal maka ada ancaman di akhirat gitu kan ya, baik di dunia juga di akhirat gitu kan. Ancamannya besar, mengerikan sekali. Kalau kita berbicara dalam konteks bisnis, produk kita ini nggak bisa kemana-mana. Kalau tidak ada sertifikat halal, karena dia nggak boleh beredar, nggak boleh beredar. Kalau ada yang bilang sekarang masih bisa kok beredar, sekarang pemerintah memberikan batas waktunya itu adalah maksimal sejak 17 Oktober 2019
27 Oktober, Pak. 17 Oktober Sorry, 2019. 17 Oktober, oke. Nah, sampai 5 tahun ke depan, ini adalah masa sosialisasi, Oke. masa penetrasi, ya. 2024 Ya. sudah mulai ada ancaman pidana. Ancaman pidananya sudah ada Oh. sejak undang-undang itu lahir. Oke. 13 tadi ya. 2014 lahirnya, Oke. itu sudah ada ancaman pidana. Jadi kalau tadi Pak Yoyo tanya yang kalau ada logonya bukan dari lembaga resmi bagaimana? Iya, iya. Siapa yang berani pasang logo halal tapi tak punya sertifikat halal, dia ada ancaman pidana. Oh. Jadi bisa ancaman pidana maksimal 5 tahun 5 tahun. dan denda maksimal 2 miliar. Oh, Gitu kan? lumayan, Pak. Iya, jadi kalau iseng-iseng berani Pasang. iya berani pasang, maka saya sih berharap jangan sampai ada UKM yang kena, Iya. tetapi konsekuensi hukum itu tetap akan terjadi kalau ada yang berani nakal, apalagi dia sudah tahu sebenarnya, tapi dalam rangka menarik perhatian, menarik kepercayaan konsumen, dia berani pasang, itu ada ancaman pidananya, gitu kan? Oh, Nah, yang logo halal yang resmi tadi, Pak ya? iya, Ada MUI itu ya? iya. Termasuk nulis halal saja, Iya, yang ada logo halal itu. yang bahasa Arab itu halal, Iya, ya. iya, betul. Tapi nggak ada sertifikat halal, itu pun tidak boleh. Bisa kena juga tuh, Pak? Bisa kena juga kalau dia Oke. sebagai penjual produk kepada masyarakat luas. Iya, Artinya dia membohongi publik. betul. Ya, membohongi publik seperti itu. Maka ya kalau memang belum ada sertifikat halal, kosongin aja. Nggak usah dipakai. Jangan ada halal Iya. gitu kan. Walaupun lama-lama nanti orang nggak akan percaya sama dia dan Betul. akan ditinggalkan gitu. Ngurusnya ini, Pak, ada biaya nggak, Pak? Ada biaya. Oke, nah kita pengen tahu, Pak, biayanya berapa? Iya. Terus dapat informasi katanya ada keringanan katanya, Pak ya, Betul. di bulan Februari sampai Maret. Betul. Oke, kita pengen dengar nih. Biayanya berapa untuk pengurusannya, Pak? Iya. Pertama, kami perlu menyampaikan bahwa pengurusan sertifikasi halal jangan melalui calo, ya. Oke. Harus kepada petugas resmi, karena kami pernah mendapatkan informasi, ya, ada oknum tertentu dia menawarkan jasa pembuatan sertifikat halal ini minta biaya mahal, kalau nggak salah sampai 40 juta. Oh, Gitu kan. Mana ada pengurusan sertifikat halal sampai segitu, ya? Iya. Jadi kita edukasi kepada masyarakat, ya memang kita teruslah sosialisasi. Saya sampaikan global saja ya. Iya, iya. Untuk sertifikasi halal ini, kalau pembuatan baru, Oke, ini pembuatan baru, kalau ya? pembuatan baru mulai bikin, ya Berapa awal lama? bikin antara 2,5 sampai sekitar 4 jutaan, ya. Itu kalau buat baru. Nah, kebetulan sekarang ini kita memberikan subsidi, Ya. karena kita pun menyadari pandemi COVID, ya, kondisi ekonomi agak terganggu. Jadi kita sudah memberikan subsidi sejak awal tahun kemarin 2020. 2020. Begitu terkena pandemi COVID, dalam kurun waktu sekitar 2 bulan kemudian kita memberikan subsidi. Jadi biayanya jauh lebih murah. Oke. Ya. Nah, nanti bisa kontak langsung ke kami gitu kan, ya. Oke. Nah, Itu untuk pembuatan baru juga? untuk pembuatan baru Berarti juga ada subsidi juga, ada ya? subsidi. Oke. Kalau untuk perpanjangan, ya dalam kondisi normal itu biayanya 1,6 juta sampai 1,8 juta. Oke. Iya. Perpanjangan. Itu kondisi normal. Oke. Nah, karena kondisi pandemi COVID, kita turunkan, kita beri subsidi, Mas. Ada subsidi juga. Subsidi, gitu kan, ya. Jadi ya cukup murah lah. Kalau kemarin itu kita memberikan subsidi cukup membayar 950.000. Bahkan boleh diangsur bagi yang benar-benar kesulitan, gitu kan. 950.000. 950.000. Itu general atau untuk semua atau tertentu? Enggak. Iya, kemarin itu untuk klasifikasi menengah ke bawah. Oh, oke. Jadi kalau kita pandang UKM-nya besar, Iya. menengah dan besar, saya pikir jangan disubsidi, Iya, gitu kan? betul. Karena justru harus subsidi silang, Iya, memberikan kepada yang lain. betul. Nah, itu buat yang menengah ke bawah. Menengah ke bawah, Pak, ya? Iya, gitu. Oke. Jadi saya ulang, kawan Hijrah, untuk pembuatan baru itu kurang lebih Ada brosur. 2,5 juta sampai 4 juta. Itu kisaran harga. Jadi kalau ada yang menawarkan lebih dari itu,
jangan. Dipastikan mereka adalah calo ya Pak ya. Bahkan tadi seperti Bapak bilang ya ada yang menawar 40 juta gitu. Iya, bahkan kita boleh saya tambahkan ya. Boleh. Ini brosur terbaru yang siap kita launchingkan. Oke, ini terbaru Pak ya. Iya, yang siap kita launchingkan. Oke. Itu untuk paket perpanjangan, paket perpanjangan, dan juga untuk di 2021 ini kami akan membantu UKM ya untuk mengurusi pendaftaran. Ya. Jadi semua pendaftaran itu harus ke BPJPH. BPJPH ya. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Oke. Nanti dari BPJPH baru ke kami. Nah, itu UKM kita akan bantu urus. Kemudian manfaatnya juga sekarang ini siapapun yang mendaftar untuk sertifikasi halal, masa berlakunya sudah mulai masuk 4 tahun. Mulai tahun ini Pak ya? Mulai tahun ini sudah mulai masuk 4 tahun. Jadi ini keuntungan ya. Betul. Luar biasa juga. Kemudian kita juga memberikan langsung pelatihan AHI. AHI itu auditor halal internal. Buat para UKM yang punya sertifikat halal, mereka harus punya tenaga AHI, auditor halal internal, atau penyelia halal gitu ya. Oke. Nah, jadi kita semakin meningkatkan pelayanan kepada UKM-UKM. Oke, saya ulang tadi Bapak bilang tadi, jadi untuk selanjutnya ini para UKM juga bisa langsung ke BPJPH Pak ya? Bisa ke BPJPH. Nah, boleh dijelaskan nggak BPJPH itu seperti apa? Maksudnya mereka datang kemana kalau di Bangka Belitung nih Pak? Iya. Jadi sejak undang-undang itu efektif berlaku, Undang-Undang Jaminan Produk Halal berlaku per 17 Oktober 2019, maka pendaftaran sertifikasi halal harus ke BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dibawa Kemenak. Jadi kalau di Provinsi Bangka Belitung dibawa di kantor Kemenak Provinsi Agama ya? Iya, Provinsi. Agama. Oke. Nah, namun supaya tidak merepotkan dan menyusahkan UKM, UKM datang aja ke sini ke LP POM MUI. Ke LP POM langsung. Nanti LP POM MUI yang membantu membawakan dan mengurusi ke BPJPH. Jadi UKM nggak pusing, nggak bingung. Jadi mereka nggak perlu bolak-balik. Nggak perlu. Datang aja ke sini. Di sini one stop service, one stop solution, insya Allah begitu ya. Nah, jadi cukup datang sini. UKM nggak usah bingung. Mereka datang aja. Nanti kalau ada persyaratan yang kurang kita kasih tahu gitu kan ya. Nanti mereka silakan tunggu di rumah. Kami turunkan auditor gitu kan. Nah, nanti kemudian auditor kami bekerja. Ada kekurangan apa dikasih tahu oleh auditor kami. Kemudian mereka tinggal memperbaiki, mengerjakannya. Lalu sertifikat ketetapan halal akan dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat ketetapan halal itu nanti diteruskan ke BPJPH untuk dikeluarkan sertifikat halal dari negara. Gitu. Ini yang terbaru nih Pak. Yang terbaru. Jadi nanti umurnya 4 tahun. Nah, jadi Bapak Hijrah Akikah Center juga sudah perpanjangan. Nah, nanti kita sedang uruskan supaya dari negara dikeluarkan 4 tahun. Jadi masa berlaku 4 tahun. Iya, 4 tahun. Ini untuk selamanya maksudnya kalau sebelumnya kan 1 tahun Pak ya? 2 tahun. 2 tahun ya. Nah ini sekarang sudah 4 tahun. Ini ya bisa jadi terus-terusan selama undang-undangnya belum direvisi oleh DPR gitu kan. Iya. Baik kawan Hijrah, hari ini kita banyak sekali dapat pencerahan dari Pak Nardi Pratomo, terutama tentang pentingnya sertifikasi halal. Apalagi negara juga sudah memberikan waktu yang lapang hingga 2024 buat para pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal. Kenapa ini penting ya? Sudah pasti dalam Al-Quran juga sudah kita sebutkan tadi kan bahwa makanan halal dan thayyib adalah suatu kewajiban buat muslim untuk melaksanakan seperti itu. Nah, siang hari ini mungkin Pak Nardi sebelum kita tutup ada pengen yang disampaikan kepada masyarakat terkait dengan halal ini Pak? Iya. Terima kasih Pak Yaya. Jadi untuk Bangka Belitung, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah tahun 2017 kita mendapatkan reward, anugerah ya, award dari MUI Pusat sebagai Provinsi Pengembangan Halal Terbaik se-Indonesia tahun 2017 dalam usianya yang 1 tahun lebih gitu ya. Jadi dilihat untuk percepatan sertifikasi halalnya kita
nomor satu pada tahun 2017 gitu kan. Dan kemudian atas dasar itulah maka beberapa event nasional internasional di Daulat Bangka Belitung. Nah, salah satunya Februari 2020 kemarin kan Kongres Umat Islam Indonesia. Iya. Nah, kemudian insya Allah 2022 kita akan kembali di Daulat sebagai tuan rumah Kongres Halal tingkat dunia, insya Allah. Masya Allah. Akan kita adakan di 2 titik, di Bangka sama di Belitung 2022. Oh, tahun depan ya? Tahun depan ya. Insya Allah. Jadi persiapannya dari sekarang. Insya Allah itu akan hadir sekitar 500-an peserta dari luar negeri. Kemudian sekitar 500-an juga dari luar Bangka ya. Kemudian sekitar 300 peserta lokal dan panitia. Jadi akan membicarakan isu-isu kebijakan-kebijakan halal ya dunia, ditambah dengan berbagai beberapa kegiatan-kegiatan syariah lainnya. Nah, dalam rangka menyongsong kedatangan tetamu-tetamu kita, maka mohon rumah makan, restoran gitu kan ya, bahkan hotel-hotel dan sebagainya sertifikasi halal produknya ya. Karena bukan hanya berbicara akan kedatangan tamu, tapi justru kita sedang merancang juga untuk bagaimana membawa keluar produk-produk Bangka Belitung ini ya. Syaratnya harus punya sertifikat halal. Maka ini sedang kita kembangkan juga aplikasinya gitu kan, dan setiap tahun memang kita rutin membawa UKM kita ke luar negeri untuk pameran halal gitu ya. Nah, insya Allah tahun ini 8-11 September kita akan berangkat ke Malaysia, Singapura, bisnis matching di sana dan ada pameran halal. Nah, itu kalau dari sisi bisnisnya. Tapi yang paling penting adalah buat masyarakat luas, hati-hati mengkonsumsi makanan, minuman, obat-obatan kosmetika yang tidak ada logo halalnya. Saya tidak bermaksud menakuti, tetapi inilah kenyataan yang kami lihat sehari-hari dalam kapasitas kami bekerja sebagai auditor halal gitu ya. Banyak sekali rumah makan di Bangka Belitung ini yang menggunakan angcu, arak putih ya. Jadi pastikan rumah makannya harus ada sertifikat halal. Kemudian mohon maaf, begitu banyak rumah potong hewan di Bangka Belitung kemarin-kemarin ya, dan sekarang mungkin juga masih ada yang belum punya sertifikat halal, kemudian menyembelih hewan itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi ya begitu, misalnya ayam ya disembelih kemudian ditindih, jadi dia matinya nggak sempurna, darah itu nggak sempurna keluar gitu kan. Ada juga yang disembelih kemudian dimasuk dilelepkan ke dalam air gitu kan. Begitu juga rumah potong untuk hewan kambing, sapi dan sebagainya. Ketika tidak sesuai dengan syariat Islam, darahnya juga nggak keluar, uratnya juga tidak putus, maka itu bisa menjadi bangkai. Bayangkan ketika darah ayam ya, kalau kita bicara ayam menggumpal dalam tubuh ayam, kemudian kita potong-potong, kita makan gitu kan, darah masuk dalam tubuh kita, sedangkan darah itu adalah media penyebaran virus, kuman, bakteri yang paling terbaik gitu kan. Maka kalau bahasa orang Bangka mudah penidir gitu kan ya, karena dari makanannya yang tidak halal gitu kan. Maka kalau beli hewan, pastikan dari rumah potong hewan ya benar-benar sudah bersertifikat halal ya. Kemudian banyak sekali hal-hal lain yang kita lihat, maka harus dijaga ini ya. Kita kan ya maaf kadang mudah marah, mudah putus asa, mudah tersinggung ya, pikirannya pendek dan sebagainya. Itu faktor makanan mempengaruhi sekali gitu kan ya. Orang salah makan ya bawaannya marah-marah, emosi dan sebagainya. Jadi itu yang harus kita jaga juga. Jadi ketika kita sertifikasi halal, kita sebenarnya bukan sedang berbisnis dengan sesama manusia, tapi inilah bisnis kita dengan Allah. Maka kemudian Allah juga memberikan ukhra kepada kita, kita sukses juga bisnisnya, rezekinya juga lancar ya, berkah dan sebagainya. Ya, itu Pak ya. Baik, Pak Nardi. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Nardi. Siang hari ini kami pun juga merasa senang bisa diterima oleh kawan-kawan di LP POM MUI. Setidaknya apa yang kita bicarakan hari ini bisa memberi manfaat buat kawan-kawan yang di sana yang nonton channel YouTube Hijrah Akikah ya. Dan mudah-mudahan setelah ini kawan-kawan silahkan bisa mandiri untuk bertanya langsung ke LP POM MUI Bangka Belitung di Jalan Air Hitam Pak ya? Iya. Komplek Kolong Hijau. Nah, ada nomor telepon Pak yang bisa dihubungi? Ada.
Nomor teleponnya Ya, yang untuk mereka mungkin bisa bertanya-tanya. 0813 Oke, 0813 6934 6934 4531. 4531. Nomor resmi kantor. Nomor di kantor Iya, ya. WA kantor itu. Oke, untuk jam kerja sampai hari Sabtu, Pak. 24 jam. 24 jam. 7 hari 24 jam silakan WA sini. Bisa, Pak ya? Iya. Oke, Masya Allah. Semua kemudahan buat kawan-kawan hijrah yang pengen bertanya tentang halal, silakan hubungin tadi nomor resmi dari LP POM MUI 0813 693 44531. Baik, terima kasih banyak Pak Nadi dan teman-teman. Sama-sama Pak. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Mudah-mudahan kami bisa terus memberikan manfaat buat kawan-kawan hijrah. Mohon maaf jika ada salah kata maupun salah ucap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.